Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina Alfadi Numera dari kelas 3 absen 14. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang materi tindakan sosial. Pengertian dari tindakan sosial adalah tindakan atau perilaku berulang yang dijalankan secara sengaja akibat pengaruh situasi tertentu. Nah, ciri-ciri dari tindakan sosial yaitu 1. Mengandung makna subjektif yang ditunjukkan lewat aktivitas atau tindakan nyata. Kedua, berawal dari subjektivitas. Nah, ketiga, terpengaruh oleh situasi di sekelilingnya. Keempat, ada mengarah kepada seseorang. Kelima, ada dilakukan atas dasar perhatian tindakan individu. Nah, terus ada jenis-jenis tindakan sosial. 1, ada tindakan sosial nasional. Kedua, ada tindakan orientasi nilai. Ketiga, ada tindakan sosial tradisional. Keempat, ada tindakan sosial efektif. Nah, selanjutnya ada teori tindakan sosial. 1, teori tindakan sosial yaitu ada 3. Pertama ada 1, teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki ambisi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Nah, kedua ada teori definisi situasi. Nah, definisi situasi ini adalah penafsiran suatu keadaan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat melalui lingkungan sosialnya. Ketiga ada teori dramaturgi, yaitu teori yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan interaksi satu sama lain halnya dengan ditunjukkan lewat drama. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang materi yang kedua yaitu ada hubungan sosial. Nah, pengertian dari hubungan sosial yaitu berkaitan dengan interaksi masyarakat umum. Nah, ciri-ciri dari hubungan sosial yaitu 1, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kedua, memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Ketiga, dilakukan secara langsung. Nah, selanjutnya materinya yaitu hubungan sosial antara individu dalam pembentukan kelompok, yaitu ada 2 syarat. 1, tiap anggota sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Artinya anggota mengetahui dan sadar betul akan dirinya yang menjadi bagian dari sebuah kelompok, serta siap untuk menjalin hubungan timbal balik dengan anggota lainnya. Nah, kedua, memiliki kesamaan faktor. Artinya tiap anggota dalam kelompok sosial hendaknya tergabung karena adanya kesamaan faktor seperti nasib, kepentingan, dan tujuan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang materi hubungan antara individu dengan kelompoknya. Nah, hubungan antara individu dengan kelompoknya yaitu hubungan yang berlangsung antara kelompok individu dan orang-orang untuk mencapai tujuannya masing-masing. Nah, contohnya yaitu ada 1, ketua komite memimpin pertemuan konferensi nasional. Kedua, ada Pak RT menjelaskan bantuan pemerintah kepada masyarakat sekitar. Nah, ketiga ada seorang guru mengajar siswa di kelas. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang faktor utama hubungan sosial yaitu ada 1, imitasi. Imitasi adalah suatu bentuk pembelajaran dan adaptasi sosial di mana individu meniru perilaku atau tindakan orang lain. Nah, contohnya ada 1, seorang anak yang meniru gerakan tangan atau cara berbicara orang tuanya. Nah, kedua ada seorang anak meniru gerakan tangan guru saat belajar menulis. Nah, ketiga ada seorang pelajar meniru gaya belajar temannya yang sukses. Nah, selanjutnya ada faktor sugesti, yaitu sugesti melibatkan pengaruh yang diterima oleh seseorang dan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Nah, contoh dari sugesti yaitu ada 1,
Seorang melihat sebuah iklan, seorang merasa tertarik untuk mencoba produk baru tanpa pertimbangan. Nah, kedua, seorang juga dapat terpengaruh oleh saran atau dorongan dari teman-teman mereka. Nah, ketiga, ada iklan media sosial merayu orang untuk mencoba aplikasi baru. Nah, selanjutnya ada faktor identifikasi, yaitu identifikasi adalah proses di mana seseorang mengaitkan dirinya dengan karakteristik, nilai atau perilaku orang lain. Nah, contoh dari identifikasi yaitu 1. Seorang siswa mengadopsi nilai-nilai dan prinsip dari tokoh sejarah yang menginspirasinya. Kedua, ada seorang pengusaha mencoba untuk mengikuti jejak keberhasilan pengusaha terkemuka. Nah, ketiga, ada seorang penyanyi baru mencoba membentuk citra yang mirip dengan penyanyi terkenal. Nah, selanjutnya keempat ada simpati. Simpati adalah perasaan kepedulian, simpati atau perhatian terhadap penderitaan atau kesulitan orang lain. Nah, contoh dari simpati yaitu 1. Seorang teman memberikan dukungan kepada sahabatnya yang sedang mengalami kesusahan. Kedua, ada seorang anggota keluarga yang menunjukkan simpati kepada saudara yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, ketiga, ada seorang anggota keluarga menyediakan dukungan kepada kerabat yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya, kelima, ada empati. Empati adalah kemampuan manusia untuk memahami dan merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Nah, contoh dari empati yaitu 1. Seorang guru seni memahami keunikan dari bakat setiap siswa dalam kelasnya. Kedua, ada seorang sahabat merasakan perjuangan dan kemenangan temannya dalam kehidupannya. Nah, ketiga, ada seorang guru membimbing siswanya dengan memahami tantangan belajar yang dihadapi setiap murid. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.